Halo, teman-teman Juragan Tutorial. Selamat datang di saluran kami, yang membahas konten tutorial Android dan hiburan. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Juragan Tutorial. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas lagi sebuah rekomendasi WhatsApp terbaru 2022 ya, dengan update terbarunya. Dan untuk kali ini tampilannya bisa kalian ubah juga menjadi tampilan seperti iPhone, WhatsApp iOS beserta emoji dan karakter tulisan. Begitu juga di bagian balon percakapan kanan kiri, di situ bisa kalian ubah. Oke teman-teman, setelah kalian sudah masuk di bagian websitenya, di sini tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan di awal. Nah, jika kita mengirimkan sebuah pesan baru, kalian tinggal klik di bagian sini. Ini adalah fitur kirim pesan, kalian bisa tap. Selanjutnya kalian bisa kirimkan pesan kalian. Ini sebagai contoh, saya akan kirimkan pesan teman-teman ya. Oke, di bagian sini kita kirim pesan. Kita isi seperti biasa untuk pengisian pesannya. Untuk balon percakapan di bagian kanan maupun di bagian sebelah kiri, kalian bisa ubah teman-teman ya. Oke, dan untuk gaya centang di bagian sini pun bisa kalian ganti juga. Nah, kita akan cek terlebih dahulu di bagian emoji dan juga fitur lain. Tapi sebelumnya silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu buat yang belum gabung di channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat update video terbaru dari channel saya. Di sebelah kanan papan ketik, kita klik logo tersebut. Ini adalah logo emoji teman-teman ya. Di mana emoji tersebut menurut saya cukup keren banget karena di sini tampilannya 3D teman-teman ya. Dan untuk emojinya di sini menyerupai iOS, tampilan di iPhone. Untuk sebelah kiri papan ketik di sini ada logo plus, di mana di sini berfungsi untuk mengirimkan sebuah gambar ya lewat kamera maupun lewat galeri. Ada juga kirim dokumen, lokasi, kontak, dan juga audio. Untuk fitur yang ada di sebelah bawah ini juga emoji ya. Kalau untuk sebelah bawah yang sebelah kiri emoji. Lalu selanjutnya ini untuk mengirimkan pesan dengan jumlah yang banyak. Jadi di sini kalian bisa isikan pesan kalian. Semisal isi pesannya seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal atur saja untuk jumlah pesan yang akan teman-teman kirimkan. Semisal kalian mau kirim pesan 10 pesan. Nah, di sini bisa satu kali klik 10 pesan akan langsung terkirim ke nomor yang kalian tuju. Oke, dan untuk fitur selanjutnya di sini juga ada fitur gift. Kita coba masuk di bagian fitur lain, teman-teman ya. Untuk bagian fitur lain kita bisa tab bagian pojok kanan atas. Di bagian sini ada pilih kontak, nomor telepon. Di bagian nomor telepon ini, nah kalian bisa mengirimkan pesan ya kepada teman kalian tanpa menyimpan nomor terlebih dahulu. Jadi untuk nomornya bisa kalian isi di bagian sini, lalu kalian tab bagian buka chat. Kirimkan pesan kepada nomor yang kalian tuju tanpa kalian harus simpan nomor terlebih dahulu. Oke, kita masuk di bagian fitur lain. Kita masuk di bagian fitur pengaturan yang ada di bagian pojok kanan bawah. Di bagian sini ada beberapa fitur ya. Kita masuk di bagian fitur preferensi MB. Di bagian fitur preferensi MB ini kita akan masuk di bagian privasi dan keamanan. Nah, untuk fitur bagian privasi dan keamanan, di sini tersedia dari privasi, ada juga status, chat, lalu di bagian kontak dan juga keamanan ataupun sebuah kunci WhatsApp. Di bagian privasi di sini fitur yang menurut saya cukup penting adalah fitur di bagian bekukan terakhir terlihat. Di mana di sini jika kalian aktifkan, maka untuk WhatsApp kalian itu akan terlihat offline berhari-hari ya. Walaupun di situ sebenarnya kalian online setiap hari. Untuk fitur yang lain di bagian status, nah di sini ada fitur sembunyikan lihat status dan juga ada fitur status anti penghapusan. Untuk fitur yang pertama di bagian sembunyikan lihat status, jika kalian aktifkan seperti ini, di saat kalian melihat status ataupun story WhatsApp teman kalian, di situ teman kalian tidak akan mengetahui bahwasanya kalian sudah melihat story ataupun status WhatsApp teman kalian.
karena di situ tidak akan ada pemberitahuan. Dan di bagian chat, nah di sini untuk fitur yang menurut saya cukup penting teman-teman ya. Di bagian chat yang menurut saya cukup penting adalah fitur pesan anti hapus. Dimana di sini jika kalian aktifkan fitur tersebut setelah kalian sudah menerima pesan dari teman kalian ya, dan pesan tersebut sudah dihapus oleh sang pengirim, kalian tetap bisa melihat isi pesan tersebut walaupun sudah dihapus, karena untuk WhatsApp terbaru 2022 ini dilengkapi dengan sebuah fitur pesan anti hapus. Jadi tanpa ada tambahan pihak ketiga teman-teman ya. Selanjutnya di bagian kontak ini ada 5 fitur. Di bagian kontak ada 5 fitur teman-teman ya. Fitur yang pertama di bagian sembunyikan centang biru, lalu sembunyikan centang 2, sembunyikan mikrofon biru, sembunyikan mengetik, dan sembunyikan merekaman. Nah, untuk bagian sembunyikan centang biru ini kalian bisa aktifkan. Kita checklist. Nah, jika sudah aktif seperti ini, di saat kalian menerima pesan WhatsApp dari teman kalian, walaupun di situ sudah kalian baca, sudah kalian balas, untuk notifikasi ataupun untuk tampilan centang di bagian WhatsApp teman kalian, di situ tidak akan berubah menjadi centang biru teman-teman ya. Karena di bagian sini kalian telah menyembunyikan bagian centang biru. Begitu juga di bagian centang 2, mikrofon biru, mengetik, maupun di bagian merekaman. Oke, untuk bagian bawah di sini ada fitur keamanan. Jadi kalian bisa kunci WhatsApp kalian supaya lebih privasi dan aman. Dimana di sini untuk kunci WhatsApp-nya kalian bisa gunakan sidik jari ataupun fingerprint. Bisa juga menggunakan pola maupun di bagian PIN. Oke, kita klik kembali. Kita masuk di bagian fitur lain dan kita akan ambil bagian fitur umum teman-teman ya. Di bagian fitur umum ini ada tampilan di bagian gaya, tampilan, dan nuansa. Nah, di bagian gaya, tampilan, dan nuansa ini, WhatsApp tersebut menyediakan 2 varian emoji. Yang pertama emoji WhatsApp original, dan yang kedua di bagian sistem emoji ataupun eksperimental. Selanjutnya di bagian gaya tulisan, untuk gaya tulisan, di sini kalian bisa gunakan gaya tulisan sesuai dengan karakter tulisan yang kalian suka. Karena untuk gaya tulisan di sini juga tersedia banyak banget. Dan semuanya bisa kalian gunakan secara free ataupun gratis. Di bagian icon peluncur, untuk icon peluncur bisa kalian ubah teman-teman ya. Mulai dari warna dari icon tersebut, lalu kalian bisa ubah menjadi klub sepak bola ya. Seperti AC Milan, Arsenal, Dortmund, Liverpool, Chelsea, Juventus, Bayern Munchen, MU, dan lain-lain. Nah, di situ bisa kalian ganti, bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian suka. Lalu di bagian icon notifikasi. Nah, untuk di bagian icon notifikasi ini, di saat kalian menerima pesan baru, untuk icon notifikasinya bisa kalian ganti ya. Jadi untuk warna dari icon notifikasi bisa kalian ganti menjadi warna hitam, warna putih, blue, red, green, yellow, orange, gold, cyan, pink, dan lain-lain. Karena di sini untuk icon notifikasinya tersedia banyak banget modelnya, dan untuk warnanya pun di sini juga keren-keren teman-teman ya. Oke, kita klik kembali. Selanjutnya kita akan masuk di bagian fitur layar beranda. Nah, bagian fitur layar beranda ini kita akan ambil di bagian fitur header. Jadi di bagian pembahasan fitur-fitur WhatsApp terbaru 2022 ini, saya akan membahas sebuah fitur-fitur yang menurut saya sih cukup penting teman-teman ya. Kalau tidak saya bahas, nanti teman-teman bisa korek-korek sendiri ya. Oke, di bagian fitur header ini, kalian bisa mengaktifkan di bagian gaya cerita. Nah, untuk aktifkan story seperti Instagram ini, jika kalian aktifkan, maka untuk story ataupun untuk status ya dari teman-teman kalian itu tampilannya akan berubah layaknya seperti Instagram. Dan di bagian set nama saya di sini untuk nama kalian bisa kalian ganti ya, bisa kalian ganti menjadi nama yang kalian gunakan. Di bagian yang paling bawah ini obrolan ataupun grup dipisah ataupun terpisah. Jika kalian tidak aktifkan di bagian sini, ketika kalian memiliki grup ya, dan ada pesan di bagian grup tersebut,
itu masuknya akan berada di bagian fitur chat ya. Karena bagian grup dan bagian chat dijadikan satu. Tetapi kalau kalian aktifkan di bagian obrolan atau grup terpisah, maka di sini nanti akan muncul untuk fitur tambahan, fitur grup. Jadi untuk chat pribadi dan untuk grup juga pribadi. Oke, akan terpisah teman-teman ya. Kita akan coba aktifkan di bagian obrolan atau grup terpisah. Di sini coba kita lihat teman-teman ya. Awalnya ada 5 fitur, nanti akan berubah menjadi 6 fitur. Kita klik kembali. Klik kembali lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk total fiturnya di sini sama teman-teman ya. Ternyata hanya 5 fitur. Perbedaannya di sini untuk chat dan untuk fitur grup di sini muncul teman-teman ya, dipisahkan. Jadi ketika kalian mendapatkan pesan di bagian grup, kalian tinggal buka bagian grup. Dan jika mendapatkan pesan di bagian chat pribadi, tinggal buka di bagian chat. Oke, untuk fitur lain kita akan masuk di bagian layar percakapan. Nah, ini yang saya bahas di awal teman-teman ya. Lalu kita akan ambil di bagian gelembung dan kutu. Di bagian layar percakapan, gelembung dan kutu ini, gelembung ataupun balon percakapan kanan kiri bisa kalian ganti, dan untuk gaya centangnya pun di sini bisa kalian ubah. Warna gelembung kanan kiri, warna teks, waktu, dan lain-lain semuanya bisa kalian ubah. Di bagian gaya centang di sini saya akan coba gunakan gaya centang ini teman-teman ya. Kita akan coba gunakan gaya centang Google. Nah, sebagai contoh nanti gaya centangnya akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk gaya gelembung di sini bisa kalian gunakan gaya gelembung sesuai yang kalian suka ya. Nah, di sini saya akan coba gunakan RC Google Assistant. Di sini saya gunakan. Nah, tampilannya nanti seperti ini untuk kurang lebihnya. Di bagian warna gelembung kanan di sini bisa kalian ganti warna gelembung sebelah kanan, warna gelembung sebelah kiri pun bisa kalian ganti ya. Jika kalian kurang suka dengan warna gelembung yang berwarna hijau. Oke teman-teman semuanya, untuk pembahasannya mungkin cukup sampai sini ya. Jika ada yang kalian belum mengerti, ada yang belum lengkap untuk fitur-fiturnya, nanti kalian bisa korek sendiri. Nah teman-teman bisa lihat ya di bagian gaya gelembung, lalu di bagian gaya centang di sini sudah berubah. Oke, menjadi lebih keren. Oh ya, di sini untuk mengubah tampilan ataupun temanya menjadi warna terang ataupun putih ataupun gelap di sini bisa teman-teman ya. Kalian tinggal klik di bagian pengaturan, lalu kita masuk di bagian MB, preferensi MB, kita masuk lagi di bagian tema. Di sini kita klik. Lalu di bagian sini, sorry teman-teman ya. Kita masuk di bagian MB Themes di sini. Oh ya, untuk tema di situ nanti kalian akan dikasih sebuah pilihan di awal penginstalan. Jadi kalian dikasih pilihan mau kalian gunakan tema berwarna putih ataupun tema berwarna gelap. Di awal penginstalan nanti akan ada pilihannya teman-teman ya. Oke, dan cara kita memasang ataupun menginstal aplikasi WhatsApp terbaru 2022 ini. Yang pertama, kalian download terlebih dahulu file WhatsApp-nya. Ketika nanti kalian klik link yang saya sertakan, kalian akan masuk di bagian halaman Google ya. Di sini kalian tinggal klik download saja teman-teman ya. Oke, kalian klik bagian download di sini. Nah, ketika sudah kalian download, kalian masuk di bagian file manager. Kita masuk di bagian penyimpanan. Kalian cari folder yang kalian gunakan untuk menyimpan file WhatsApp yang telah kalian download tadi. Biasanya masuknya di bagian folder download teman-teman ya. Tetapi saya sudah memindahkan file WhatsApp tersebut di bagian folder MB iOS. Lalu kita masukkan di sini. Oke, ketika kalian sudah mendownload file tersebut, nanti kalian akan mendapatkan file ini teman-teman ya. MBWA iOS clone. Nah, ini adalah filenya. Jadi di sini kita harus ekstrak terlebih dahulu. Caranya kalian klik di bagian file, lalu di sini kalian pilih ekstrak di sini. Oke. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan saja PW ataupun passwordnya.
Di sini kalian amati teman-teman ya untuk passwordnya. Oke, untuk penulisannya huruf kecil semuanya. Jadi passwordnya ini masukkan, setelah itu tab bagian OK. Kita tunggu proses loadingnya. Di sini proses ekstrak teman-teman ya. Nah, setelah kalian sudah ekstrak ataupun sudah memasukkan passwordnya, nanti kalian akan mendapatkan sebuah folder baru. Di sini keterangannya MBWA iOS clone teman-teman ya. Kalian tinggal buka saja folder barunya, klik lagi, lalu kalian tinggal install untuk aplikasinya. Lalu kalian tinggal masukkan nomor WhatsApp untuk pendaftaran. Jadi cukup simpel, singkat, dan mudah banget. Oke teman-teman semuanya, semoga pembahasan kali ini baik sebelumnya dan di next video bermanfaat buat kalian semuanya. Buat kalian yang belum gabung, silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.